Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan metode perumpamaan. Simak baik-baik ya. Di sini Ibu mempunyai dua titik. Satu titik yang atas berwarna hitam dan yang bawah berwarna merah. Artinya, titik hitam ini atau lingkaran hitam ini merupakan bilangan positif. Dan lingkaran yang berwarna merah ini artinya bilangan negatif. Sudah paham ya bilangan positif dan bilangan negatif itu yang seperti apa? Kita lanjut ke contoh soalnya langsung. Di sini Ibu punyai soal 4 ditambah 5 sama dengan bagaimana cara menyelesaikannya dengan metode perumpamaan. Bilangan positifnya ada 4 ya, 1, 2, 3, 4. Kenapa memakai lingkaran hitam? Karena 4 merupakan bilangan positif. Tidak ada garis di depannya atau tidak ada minus di depan angka tersebut. Berarti ini menandakan bilangan positif. 4 ditambah 5. Berarti bilangan positifnya 5, lingkaran hitamnya kita tambahkan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, semuanya bilangan positif ya, lingkaran hitam sama dengan, oke, masih gampang ya, ini seperti pelajaran anak kelas 1 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 lingkaran hitam, berarti hasilnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Negatif 5 ditambah negatif 3. Negatif 5, berarti kita memakai lingkaran yang mana? Hitam atau merah? Merah, betul. Ada berapa bilangan lingkaran merahnya? Ada 5. Negatif 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ditambah negatif 3. Berarti memakai lingkaran hitam atau merah? Merah. 1, 2, 3. Sama dengan, ditambahkan semuanya merah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sama seperti 5 tambah 3 sama dengan minus 8 atau negatif 8. Sampai sini masih gampang ya, bisa dipahami ya. Oke, contoh soal selanjutnya. 5 ditambah negatif 2. Sama dengan, kita selesaikan, tadi lingkaran hitam itu menandakan bilangan positif. Ada berapa ini? 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 bilangan positif, sesuai ya, ditambah negatif 2. Tadi kalau negatif, memakai lingkaran berwarna merah atau hitam. Merah. Kita gambarkan lingkaran merah di bawah lingkaran hitam. Di paling pinggir. Nah, ada berapa lingkaran merahnya? 2. Karena di sini negatif 2, lingkaran merahnya juga 2. 1, 2. Sampai sini paham ya? Kemudian kalian lihat, jika atas dan bawah berpasangan, ada pasangannya, kalian coret. Kalau yang berpasangan, kalian coret. Coret yang ini karena berpasangan. Ada lagi? Ada. Satunya lagi juga kalian coret. Oke. Jadi sisanya tinggal berapa? Lingkaran hitam ada 3 buah. Artinya apa kalau lingkaran hitam? Bilangan positif. Berarti hasilnya adalah 3. Lanjut contoh soal berikutnya.
Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 6. Bilangan negatif berarti memakai lingkaran merah. Ada berapa? 6. Kita gambarkan lingkaran merah sejumlah 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ditambah bilangan positif ada 4. Berarti memakai lingkaran hitam. Kita gambarkan di bawah lingkaran yang berwarna merah. 1, 2, 3, 4. Oke, masih ingat ya? Kalau yang berpasangan, kita coret. Pasangan pertama, coret. Yang kedua berpasangan, coret juga. Coret, coret. Sisanya tinggal yang lingkaran merah sebanyak 2. Artinya, kalau lingkaran merah itu negatif 2. Oke, sampai sini paham ya? Nah, ini kan gampang kalau bilangannya rendah atau sedikit, kalian bisa pakai cara perumpamaan atau pakai cara garis bilangan. Tapi bagaimana Ibu kalau misalnya bilangannya ratusan, atau ribuan, atau puluhan? Kan nggak mungkin gambar lingkaran sampai ratusan atau puluhan. Oke, kita pakai cara yang berikutnya. Metode mencari dengan selisih. Kalian harus tahu dulu, bilangan positif ditambah positif, pasti hasilnya positif. Bilangan negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif. Bilangan negatif ditambah positif, kita cari selisihnya. Bilangan positif ditambah negatif, kita cari selisihnya. Selisih itu apa? Selisih itu angka yang nominalnya lebih besar dikurangi angka yang kecil. Sudah tahu ya pastinya. Kemudian hasilnya kalian ambil memakai tanda yang angkanya lebih besar. Oke, kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh soal biar semakin paham. Di sini Ibu mempunyai soal negatif 243 ditambah 22 sama dengan berapa? Oke, kita lihat ya. 243 merupakan bilangan negatif ditambah dengan bilangan positif. Berarti kita harus mencari selisihnya. 243 selisihnya dengan 22. Kalau selisih berarti angka yang lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Kurang. 3 kurang 2, 1, 4 kurang 2, 2, 2 kurang 0, 2. Hasilnya 221. Apakah sudah selesai? Belum selesai. Kita lihat dulu antara 243 dengan 22, yang mana yang lebih besar bilangannya? Iya, lebih besar 243. Kita lihat 243 ini bilangan negatif atau positif? Bilangan negatif, berarti hasilnya juga negatif, menjadi negatif 221. Paham sampai sini ya? Oke, lanjut ke soal berikutnya. Minus 13 atau negatif 13 ditambah negatif 10. Negatif 13 ditambah negatif 10, berarti hasilnya pasti negatif. 13 ditambah 10, 23. Berarti hasilnya negatif 23. Lanjut. Soal berikutnya, 125 ditambah negatif 71. Bilangan positif ditambah bilangan negatif. Berarti kita harus mencari selisihnya lagi. 125 dikurangi 71. 5 kurang 1, 4. 12 kurang 7, 5.
Hasilnya 54. Oke. Apakah perlu kita tambahkan negatif di depan angka 54? Kita lihat. 125 dengan 71 lebih besar 125. 125 merupakan bilangan positif. Artinya hasilnya juga merupakan bilangan positif. Paham ya? Jadi kalau untuk metode mencari selisih, hasilnya mengambil tanda yang angkanya lebih besar. Oke, paham? Ini lebih besar negatif, hasilnya juga negatif. Yang ini angkanya lebih besar 125, bilangannya positif, berarti hasilnya juga bilangan positif. Oke, semoga kalian paham tentang mencari atau menjumlahkan bilangan bulat dengan metode perumpamaan dan metode mencari selisih.